Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mulaikan ibadah ini dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 18. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Membimbing kita Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami menyembah Engkau. Kami mencari wajah-Mu dan mau merendahkan diri di hadapan kekudusan-Mu. Kami menyadari sesungguhnya bahwa hidup ini adalah milik kepunyaan-Mu dan Engkau bertindak secara luar biasa dalam hidup kami. Tetapi terkadang kami tak mampu menyadari betapa setiap keberadaan hidup kami ini adalah anugerah yang terindah. Saat Engkau memperhadapkan kepada kami ujian, pencobaan, tantangan, kami bukan mencari Engkau sebagai Tuhan kami, tapi kami mencari jalan pintas, mencari kekuatan di luar Engkau,
Bahkan kami melupakan Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mencari kekuatan-kekuatan yang disediakan oleh dunia ini. Bahkan di tengah pergumulan dunia, bangsa, kami seringkali tak mampu sadar, bertobat dan hidup di dalam Engkau. Bapa, kami datang kepadamu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Segala kejahatan yang kami lakukan di hadapan-Mu, pemberontakan kami terhadap Engkau, bahkan setiap hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan, yang menyakiti hati sesama, ampuni dan kasihani kami, kuduskan kami, sehingga kami mau bertobat dan hidup baru. Ambil alih hidup kami, ubahkan kami secara total, supaya kami benar-benar mencari Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus yang adalah sumber pengampunan, kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Jauh-jauh dari jalan surga, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapakku. Lain dulu
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah sumber hikmat, kalau kami sebagai orang percaya ingin diubahkan, maka perubahan akan terjadi saat kami mau memberi diri untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini raihlah hidup kami, sebab kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk dan diajar oleh firman-Mu. Saat kami membaca dan merenungkan firman, curahkanlah kuasa-Mu atas hamba-Mu ini, tapi juga atas semua jemaat. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, dan hati kami diserahkan untuk menerima pembentukan Allah, sehingga kami benar-benar memiliki spiritualitas yang sungguh kokoh, sungguh bergantung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bersedia memakai hamba-Mu ini untuk jadi alat-Mu. Hamba menyerahkan diri untuk menyampaikan apa maksud-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan, menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita untuk dapat menerima kebenaran firman. Spiritualitas menunjuk pada suatu pengalaman manusia akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bahkan spiritualitas Kristen akan bertumbuh dan ditentukan atau dibentuk dalam suatu proses yang panjang. Tidak hanya dalam suatu proses yang pendek, tetapi melalui suatu proses yang panjang, karena ini berhubungan dengan pengalaman setiap orang Kristen, setiap orang percaya dalam perjumpaannya dengan Tuhan Allahnya. Saudara-saudara jemaat, orang Kristen yang dewasa secara spiritualitas, dia adalah pribadi yang setia terhadap apa yang ditetapkan, yang disampaikan, yang diberitakan, ajaran yang dikatakan, diperintahkan oleh Allah. Bahkan apa yang difirmankan oleh Allah. Hal ini dapat dibuktikan dalam bentuk bagaimana setiap orang percaya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dan membuktikannya itu dalam relasinya dengan sesama, bahkan dengan semua makhluk dan dunia, bumi yang Tuhan ciptakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yosia adalah seorang raja yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kerajaan. Dia ada di lingkungan kerajaan dan mewarisi takhta di usia yang masih muda, 8 tahun. Tapi dia tidak mewarisi kejahatan yang dilakukan oleh baik kakeknya dan ayahnya. Itu bisa kita lihat dari 2 Tawarik 33 ayat 21 sampai ayat 23. Manasye dan Amon melakukan hal jahat di mata Tuhan dengan membangun patung-patung berhala dan menyembahnya. Dan Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu dapat kita lihat di ayat yang kedua. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ini membuktikan bahwa tindakan Yosia adalah tindakan seorang pribadi yang memiliki spiritualitas yang luar biasa. Dan ini kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Ia mencari Allah dan mengalami pengalaman iman bersama dengan Allah. Dan pengalaman iman bersama Allah, hubungan intimnya dengan Allah, menghasilkan sebuah keberanian untuk taat melakukan apa perintah Allah. Tindakan yang berani untuk mereformasi dan mengubahkan sesuatu yang sudah lama dari 2 generasi sebelumnya, baik kakek dan ayahnya. Dia mereformasi sebuah keadaan ketika memang itu tidak mudah. Tetapi Yosia mengambil keputusan yang besar karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia mencari Allah dan mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari semua kejahatan, dari semua bentuk penyembahan kepada berhala. Dan secara jelas kita bisa lihat, saudara-saudara jemaat, itu ditulis di ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Di usia yang belia,
Di usia yang muda, seorang raja yang punya komitmen, yang memiliki spiritualitas dan memiliki kekuasaan, ia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal, pedupaan-pedupaan. Dan ini dilakukannya juga di kota Manasye, Efraim, dan Simeon. Saudara-saudara jemaat, penghancuran simbol-simbol penyembahan itu bukan hanya sekedar sebuah penghancuran simbol-simbol, tetapi ini juga mengandung arti yang luar biasa. Bahwa penghancuran penyembahan berhala itu juga merupakan penghancuran moralitas dan kehidupan yang ingin dikembalikan kepada Allah yang harus mereka sembah. Ini hendak mengembalikan kehidupan umat supaya hanya benar-benar menyembah Allah dan mereka tidak menyembah kepada berhala. Saudara-saudara, Yosia tidak berhenti pada pentahiran. Tetapi jika kita melihat di pasal 34 dari 2 Tawarik ayat 8, kita lihat Yosia memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Bila kita membaca seluruh kitab Tawarik, baik kitab Tawarik pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir, ada serangkaian kisah tentang raja-raja, baik raja-raja yang taat, yang membawa umat atau bangsanya kepada kehidupan yang intim dengan Tuhan, dan mereka menikmati berkat. Tapi juga ada raja-raja yang membawa umat kepada kehidupan yang menyembah berhala, menyembah di luar Tuhan, dan karena itu mereka menerima konsekuensinya yang sangat mengerikan, kehancuran, bahkan pengasihan. Karena itu sebagai jemaat, belajar dari apa yang disampaikan, dari kebenaran firman yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini. Bagaimana seorang raja yang taat dan hidup benar memiliki kepekaan untuk dapat melihat kehendak Allah, hidup benar, dan memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan ini merupakan pintu masuk untuk menerima pemulihan dan kemenangan. Kita memang benar harus menyadari bahwa pertobatan, pembaharuan hidup adalah pintu masuk bagi kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, untuk benar-benar memperbaiki diri kita, sehingga kita benar-benar mencari Allah, memiliki spiritualitas sebagai orang percaya. Dan itu juga menentukan bagaimana kita membangun Kota Bitung, membangun Sulawesi Utara, membangun Indonesia, dan membangun gereja Tuhan. Saudara-saudara jemaat, dari sini pula kita dapat melihat serangkaian pembelajaran karakter dalam kehidupan orang beriman yang telah disaksikan oleh penulis kitab Tawarik, yang ingin memberitahukan kepada generasi berikutnya bahwa kita harus belajar melihat pengalaman masa lalu untuk menghadapi masa depan. Memang seringkali kita mendengar, jangan melihat ke belakang, tapi pandanglah ke depan. Tapi ingat
bahwa masa lalu adalah proses panjang yang harus diingat untuk menjadi pembelajaran. Bagaimana umat diajarkan juga diingatkan oleh penulis kitab Tawarik. Pelajaran masa lalu membuat mereka melihat pengharapan di masa depan. Supaya generasi masa depan tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala. Sikap ini juga hendak mengingatkan kepada kita orang percaya, supaya ketika kita menerima kehidupan yang akan diubahkan oleh Tuhan, maka kita akan belajar dari pengalaman hidup masa lalu untuk menatap masa depan. Kita ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah Sulawesi Utara yang bergumul, Kota Bitung. Pergumulan global dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Kita sudah berupaya, kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Kita sudah banyak melakukan segala sesuatu dan kita ingin dunia dipulihkan. Kita ingin bangsa ini dipulihkan. Bahkan kita ingin seluruh keluarga kita dipulihkan. Pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa, semua pemimpin-pemimpin telah melakukan segala sesuatu. Tapi juga semua umat, semua agama telah berusaha. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memiliki spiritualitas yang kokoh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh karena pergumulan COVID-19. Kita tetap punya pengharapan kepada Allah. Dan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kita diajak untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan bukan sekedar ketika kita ada bersama dalam persekutuan beribadah, tetapi kita harus memiliki kehidupan yang benar, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa punya kepekaan terhadap sesama dan pergumulan ini. Bahkan pergumulan bangsa ini. Saudara-saudara jemaat, belajar dari bagian ini, kita juga harus belajar untuk merendahkan diri, bertobat, supaya kita mentahirkan semua tembok-tembok, merobohkan tembok-tembok yang kita bangun oleh karena dosa dan keinginan di dalam diri yang ditawarkan oleh dunia ini dan membuat kita berdosa. Kita harus memiliki kekudusan hidup. Pemberontakan terhadap Allah harus kita tinggalkan. Saudara-saudara jemaat, mari fokus untuk menyembah Allah. Fokus dalam keintiman kepada Allah. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yosia telah memberi teladan untuk terus mencari Allah dan menyembah Allah. Dan tidak kompromi dengan penyembahan terhadap sesuatu yang di luar Allah. Kita juga akan belajar melalui pergumulan COVID-19 ini untuk lebih serius lagi sebagai orang beriman. Cari Allah dan membaharui hidup kita. Sebagaimana Nats, pembimbing kita, diajak untuk membaharui hidup kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Dan mari kita sebagai orang percaya, kita akan lebih mengenal kekuatan Allah. Bukan saja mengenal kekuatan Allah, tapi melakukan apa kehendak Allah. Tuhan akan menolong kita, memberi kita kekuatan, pengharapan, bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita persembahkan syukur guna menopang pekerjaan pelayanan sebagai perwujudan kesediaan dan kesetiaan kita dalam menjawab panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarik 6 ayat 29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyafaat dalam persekutuan ibadat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mengalami perjumpaan denganmu, kami merasakan bahwa kami sementara menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan bagaimana Engkau menjamah hidup kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru, semangat baru, pengharapan di tengah kemelut pergumulan dunia ini. Engkau hadirkan kami di setiap kehidupan kami, dan kami tetap mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami hikmat, pengertian untuk mengerti firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman. Berilah kepada kami kemampuan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Saat kami mencari Engkau, saat kami menemukan Engkau sebagai Tuhan, dan kami merasakan pengalaman iman, kami tahu kami tidak bebas dari pergumulan hidup. Tapi kami yakin bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau adalah jawaban dari segalanya. Berilah kami pundak yang kuat untuk memikul beban hidup ini, tapi juga mulut yang terus terbuka untuk memperkatakan bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus ajaib, bahwa segala sesuatu Tuhan mungkinkan untuk menjawab setiap doa-doa kami. Ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami selalu ada untuk merendahkan diri di hadapan, merasakan bahwa
hidup ini tanpamu adalah hampa. Penuhi hati pikiran kami. Bahkan Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami, supaya selalu selaras dengan apa kehendak-Mu. Apa yang Engkau katakan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, menghadapi pergumulan COVID-19. Sebagai jemaat kami rindu untuk ada di rumah Tuhan. Kami rindu beribadah di kolom. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan sesama. Tapi yang terutama kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Di persekutuan beribadah di rumah Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau Engkau izinkan kami ada di keluarga dalam persekutuan beribadah. Itu juga mengajar kami untuk membangun mesbah di keluarga kami masing-masing. Untuk menjadikan rumah kami menjadi tempat hadirat Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur, biarlah terjalin hidup keluarga yang rukun dan damai. Dan kalau ada keluarga yang sementara bergumul, Tuhan, Kau mengenal setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Bitung, tapi juga di seluruh kota Bitung. Kami tahu Engkau mengenal setiap orang Kristen yang berseru memohon kepadamu. Biarlah Engkau pulihkan semua keadaan. Tetapi juga Engkau mentahirkan setiap kehidupan keluarga Kristen dari setiap dosa. Kau mentahirkan dari setiap kepentingan-kepentingan diri. Bahkan Engkau merobohkan tembok-tembok pemisah oleh karena kepentingan diri sendiri. Keangkuhan, keegoisan yang terbangun di antara keluarga ataupun sesama. Dalam nama Yesus, Engkau buat segala sesuatu menjadi indah. Sebab kami merasakan pemulihan. Kuk perhambaan dosa Tuhan patahkan di dalam kehidupan keluarga, jamaat, kota kami, Sulawesi Utara, bangsa kami dan dunia ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan untuk membawa setiap umat-Mu yang sementara terbelenggu dalam perhambaan dosa. Patahkan kuk perhambaan dosa dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar kami ditahirkan. Dunia ini dipulihkan karena telah ditahirkan dan dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Kami membawa jemaat-Mu Gemim Sentrum Bitung, badan pekerja majelis jemaat, seluruh pendeta, seluruh pelayan khusus, seluruh komisi kerja, UPK Bipra, bahkan pekerja gereja. Tuhan berkati. Kami punya kerinduan untuk terus Engkau taruh hikmat bagi kami, supaya kami terus melayani dengan sukacita. Bahkan pelayanan hari ini, kantoria, pemain musik, bahkan Pendeta Fahri Eman dan Saudara Keisha Talumesang diberkati oleh Tuhan. Kami doa untuk seluruh jemaat Gemim Sentrum. Beri kami hati yang mau peka dan peduli. Beri kami hati untuk terus melihat keberadaan setiap jemaat. Kami yang lebih akan membantu yang berkekurangan. Kami yang berkekurangan akan terus berharap pada Tuhan. Sebab kami memiliki pengharapan yang sungguh, bahwa kami tidak akan lapar dan haus. Beri kepekaan kepada kami untuk terus datang kepada Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Tuhan, tolonglah kami semua. Bahkan kami bawa kostor, security, penasihat majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat-Mu. Jemaat yang mungkin bergumul karena ekonomi, mungkin bergumul karena pergumulan kebutuhan keluarga, yang sudah ter-PHK, yang sudah tidak memiliki pekerjaan, atau yang masih memiliki pekerjaan tetapi masih membutuhkan. Tuhan,
Kau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami yakin Kau akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan cara-Mu yang ajaib. Kau akan sediakan apa yang kami butuhkan. Karena kami yakin Kau memberi makan burung di udara. Bahkan Engkau mendandani setiap bunga bakung. Kami tahu Engkau akan memberi lebih, sebab kami adalah manusia yang Kau ciptakan termulia. Bapa, kami datang membawa setiap pergumulan, doa suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Doa kami kepadamu yang naik di hadapanmu. Kau dengar ya Tuhan. Bahkan hari ini kami telah memberi persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami beri kudus di hadapan-Mu. Kau juga tidak akan membiarkan gereja ini kekurangan untuk membiayai semua yang ada dalam rangka kerja pelayanan. Kau akan sediakan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu ini. Sebab gereja ini adalah milik-Mu, bukan milik manusia. Dan karena itu kami yakin Engkau akan memakai umat Tuhan dan gereja ini akan melimpah berkat. Berkat yang tidak akan pernah berhenti. Sehingga kerja pelayanan di gereja ini akan terus dapat dilaksanakan. Karena semuanya tercukupkan. Karena Tuhan yang menyediakannya. Kami tidak akan khawatir dengan semuanya ini. Bapa, para janda duda yatim piatu kami berdoa diberkati. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan kami doa untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat di Sulawesi Utara, bahkan di Kota Bitung ini, baik presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, semua yang telah bergerak bersinergi bersama untuk menangani persoalan dunia ini, persoalan bangsa dan kota kami. Kami minta Tuhan taruhkan hikmat, tetapi kekuatan-Mu lebih dahsyat dari kekuatan manusia. Karena itu hentikan penyebaran ini dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Kami ketuk pintu hati-Mu berbelas kasih Bapa. Di Sulawesi Utara ini penyebarannya semakin meningkat. Beri kesadaran kepada kami Tuhan. Jamah hati kami yang bisa tetap tinggal di rumah. Jamah hati kami untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada yang penting untuk keluar rumah. Tetapi bila ada yang bekerja, yang harus keluar rumah, jaga bentengi dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membentengi. Dan Engkau memberkati para medis, dokter, perawat yang ada di garda terdepan. Biarlah mereka Tuhan tolong. Mereka telah berkorban. Tapi juga semua relawan Tuhan berkati supaya mereka benar-benar punya hati yang rela berkorban. Dan Tuhan perhitungkan semuanya itu. Sembuhkan semua pasien yang terpapar virus corona, tapi juga yang sementara sakit. Tuhan sembuhkan juga. Pulihkan yang sudah menjadi orang dalam pengawasan, supaya mereka tetap sehat. Bahkan tahirkan semua dari virus COVID-19. Bapa, kami bawa doa ini. Kami bawa hati kami. Hidup kami adalah persembahan untuk-Mu. Puji-pujian kami. Tapi saat kami memberi persembahan tubuh dan persembahan yang sudah kami korbankan, biar itu dapat menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Dan ini kami persembahkan dengan hati yang penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah ajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat ini. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, 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 amin. Jemaat disilakan duduk, disilakan untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah beribadah dari rumah masing-masing, dan kiranya ini menjadi berkat. Dan diingatkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan mengikuti ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga, dan dilaksanakan di rumah masing-masing di jam 9 tepat. Dan terima kasih untuk pelayanan yang sudah ditopang oleh Kantoria, pemain keyboard, dan Saudari Keisha, juga semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.